Halo semuanya, pada video kali ini kita akan bahas tentang dana darurat. Memangnya sepenting apa sih dana darurat itu? Temukan jawabannya di video ini ya. Nah, sebelum mulai seperti biasa, silahkan siapkan cemilan kalian dan pasang earphone kalian agar suasana menjadi lebih nyaman. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Menyiapkan dana darurat merupakan salah satu langkah yang baik dalam pengelolaan keuangan. Sesuai dengan namanya, dana darurat merupakan sebuah sumber dana yang dipersiapkan dalam keadaan darurat. Keadaan darurat tersebut bisa digambarkan seperti masa pandemi COVID-19 atau mungkin saat kita terkena musibah-musibah lain yang tidak terduga, seperti kena PHK, sakit, atau mungkin kecelakaan atau musibah-musibah yang lainnya. Nah, dengan menyiapkan dana untuk kebutuhan darurat, besar kemungkinan kita dan keluarga bisa menjaga kebutuhan sehari-hari untuk tetap terpenuhi. Untuk memulai menyiapkan dana darurat, tentu kita membutuhkan skala prioritas dalam menganggarkan keuangan terlebih dahulu. Meskipun dana darurat bersifat penting, tapi usahakan persentase alokasi yang dibutuhkan tidak melebihi dari kebutuhan pokok kita. Memiliki perhitungan yang matang dalam mengelola keuangan demi menyiapkan dana untuk kebutuhan darurat jadi keahlian penting agar kita tidak mengalami kesulitan secara finansial demi memenuhi keinginan untuk memiliki dana darurat. Lalu kapan sih waktu yang tepat menggunakan dana darurat? Dalam mempersiapkan dana darurat, langkah memisahkan anggaran perlu dilakukan sedini mungkin. Hal ini memungkinkan untuk kita mengalokasikan dana dengan jumlah yang relatif sedikit setiap bulannya. Anggaplah kegiatan mempersiapkan dana untuk kebutuhan darurat ini sama dengan kegiatan menabung. Jika menabung biasanya identik dengan tujuan membeli gadget atau liburan, perihal dana untuk kebutuhan darurat kita menyiapkan pengelolaan keuangan untuk jangka waktu yang lama. Lalu, kapan sih waktu yang tepat untuk menggunakan dana darurat? Dalam mempersiapkan dana darurat, langkah memisahkan anggaran perlu dilakukan sedini mungkin. Hal ini memungkinkan untuk kita mengalokasikan dana dengan jumlah yang relatif sedikit setiap bulannya. Anggaplah kegiatan mempersiapkan dana untuk kebutuhan darurat ini sama dengan kegiatan menabung. Jika menabung biasanya identik dengan tujuan membeli gadget atau liburan, beda dengan dana darurat ini. Kita menyiapkan pengelolaan keuangan dalam jangka waktu yang lama. Terus, di mana sih tempat menyimpan dana darurat? Bagi sebagian orang, masih ada yang memutuskan untuk menyimpan dana darurat dalam celengan yang ada di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas menjadi nilai penting dalam membuat keputusan menyimpan dana untuk kebutuhan darurat. Namun, alangkah baiknya jika kita memperhitungkan kemungkinan untuk menyimpan dana keperluan darurat dalam produk tabungan dari bank atau mungkin bisa dengan investasi yang resikonya lebih rendah. Jangan campurkan dengan rekening utama kita. Pastikan kita membuka rekening baru untuk kebutuhan menyimpan dana darurat. Terus, di mana sih kira-kira kita menyimpan dana darurat itu? Bagi sebagian orang, masih ada yang memutuskan menyimpan dana darurat dalam celengan yang ada di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas menjadi hal yang penting dalam membuat keputusan menyimpan dana untuk kebutuhan darurat ini. Namun, alangkah baiknya jika kita memutuskan menyimpan dana keperluan darurat ini dalam produk tabungan dari bank atau mungkin bisa diinvestasikan, jangan campurkan dengan rekening utama kita. Pastikan kita membuka rekening baru untuk kebutuhan menyimpan dana darurat ini. Hal ini bukan hanya agar dana darurat kita tercampur dengan dana yang lainnya, tapi juga memudahkan proses tracking sudah berapa banyak sih dana untuk kebutuhan darurat yang berhasil dianggarkan. Di luar rekening tabungan, ada beberapa cara juga yang bisa kita lakukan untuk menyimpan dana darurat ini. Kita bisa mengalokasikan dana untuk kebutuhan darurat dalam instrumen investasi yang fleksibel, seperti reksadana. Dengan menyimpan dana darurat di instrumen investasi seperti reksadana, kita tidak perlu khawatir, karena kita juga bisa memiliki kesempatan untuk menghadirkan keuntungan dari kenaikan nilai investasi, berdasarkan dana khusus yang telah kita alokasikan setiap bulannya. Meskipun begitu,
Pastikan juga bahwa instrumen investasi yang kita pilih ini meskipun begitu, pastikan juga instrumen investasi yang kita pilih ini memiliki proses pencairan yang tidak terlalu lama, sesuai dengan kebutuhannya. Dana darurat dibutuhkan untuk menanggulangi kebutuhan di masa yang tidak menentu. Lalu, berapa banyak sih alokasi dana yang kita butuhkan untuk dana darurat? Dalam menyusun anggaran atau alokasi dana yang dibutuhkan untuk dana darurat, sebetulnya tidak ada rumus pasti. Hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu adalah menentukan skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan gaya hidup kita sehari-hari. Hal tersebut bisa jadi acuan yang baik dalam menentukan berapa banyak uang yang perlu kita persiapkan dalam memenuhi kebutuhan dana untuk kebutuhan darurat. Bagi kita yang masih membutuhkan gambaran lainnya, berikut ini adalah panduan mudah yang bisa kita ikuti dalam menentukan besaran dana darurat. Yang pertama, untuk kita yang masih lajang nih. Bagi kita yang masih single dan tidak memiliki tanggungan atau cicilan besar, menyiapkan dana darurat tentunya merupakan hal yang mudah. Karena kita tidak perlu mengalokasikan dana di luar kebutuhan dan gaya hidup kita. Untuk perhitungan besaran dana darurat yang dibutuhkan, kita memerlukan setidaknya dana sebesar 6 kali dari jumlah pengeluaran bulanan. Meskipun terbilang jadi hal yang mudah, kadang pola pikir tersebut membuat orang melupakan pentingnya menabung dan menyiapkan dana untuk kebutuhan darurat. Pastikan kita menyiapkan dana darurat setiap bulannya secara konsisten. Yang kedua, bagi kita yang sudah menikah, sebetulnya cara menyiapkan dana untuk kebutuhan darurat bisa diaplikasikan dengan cara yang kita lakukan saat masih single. Selain itu, beban biaya yang dialokasikan per orang bisa terasa lebih ringan karena kita bisa menyiapkan dana darurat bersama pasangan. Jika kita dan pasangan sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan bulanan yang cukup baik, hidup bersama pasangan tentu saja akan membuat kebutuhan esensial dan juga gaya hidup jadi bertambah. Oleh karena itu, bagi kita yang baru saja menikah dan ingin mempersiapkan dana darurat, pastikan besaran dana yang dipersiapkan adalah 9 kali dari besaran pengeluaran rumah tangga setiap bulannya. Alangkah baiknya kita mengalokasikan dana dengan persentase yang lebih besar dibandingkan saat kita masih single untuk meningkatkan rasa aman di masa depan. Yang ketiga, untuk kita yang sudah berkeluarga. Jika kita baru punya keinginan mempersiapkan dana darurat ketika kita berkeluarga, hal tersebut mungkin akan terasa sulit untuk tercapai. Pengeluaran bulanan keluarga yang dihitung dari pasangan dan jumlah anak yang kita miliki tentu butuh alokasi dana yang besar dibandingkan saat kita masih single. Tapi bukan berarti mempersiapkan dana untuk kebutuhan darurat mustahil dilakukan. Alangkah baiknya jika kita sudah berkeluarga, kita perlu mempersiapkan dana sebesar 12 kali dari pengeluaran esensial dari setiap bulannya. Lalu, mulai dari mana ya? Dalam menyiapkan dana darurat, tentu penting bagi kita terlebih dahulu mempersiapkan anggaran bulanan. Pastikan di masa yang tidak darurat, segala kebutuhan pokok bisa terpenuhi. Kemudian siapkan persentase dari pemasukan bulanan sebagai perhitungan kasar untuk besar jumlah dana yang perlu kita persiapkan setiap bulannya. Pastikan perhitungan tersebut tidak membuat kita kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Jika masih dirasa sulit untuk mengalokasikan dana berdasarkan perhitungan maksimal, kita tetap bisa menyiapkan dana seminimal mungkin. Karena dalam mempersiapkan dana untuk kebutuhan darurat, disiplin dan konsistensi jadi aspek yang sangat penting yang perlu kita pahami. Yuk semangat kita persiapkan dana darurat. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih, bye!